Untuk acara selanjutnya, kita dengarkan narasumber dari Pak Haji Purwanto, SH.MSc. Bapak ini lahir di Klaten, Jawa Tengah, 68 tahun yang lalu, dengan pengalaman kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Di antaranya membidangi hukum, kebijakan publik, dan konstruksi. Sebagai Kepala Subbak Informasi dan Dokumentasi Hukum di Ditjen Cipta Karya sampai pensiun. Sedangkan sebagai advokat atau penasehat hukum, sering mengurus perceraian, pertanahan, perkoperasian, dan lain-lain. Saya persilahkan waktunya untuk Bapak Haji Pur untuk paparannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Noni, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami kagumi, Bapak Mayor Jenderal IGK Manila, begitu juga Bapak Dr. Adi Suyatno, BSIP SHMH. Saya sangat mengapresiasi sekali atas pengalamannya kepada beliau. Mudah-mudahan itu menjadi panutan kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi telah disinggung oleh Pak Purwanto Kitung mengenai keluarga harmonis. Saya akan mengemukakan beberapa hal tentang keharmonisan keluarga tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, keluarga harmonis itu harus diupayakan dengan mengatasi perbedaan agar sesuai, cocok, selaras, dan seimbang, sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh Pak Purwanto Kitung. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh keluarga yang dapat menikmati kebahagiaan berumah tangga, baik secara fisik maupun secara spiritual. Kemudian ada beberapa unsur dalam hal ini yang perlu kita cermati. Ada sekitar 9 unsur untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Memang secara teoritis itu 9 unsur tersebut itu merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang pertama yaitu komunikasi yang baik dan terbuka dalam keluarga. Kemudian yang kedua, berbagi kegiatan. Yang ketiga, kebersamaan untuk saling mendukung. Kemudian yang keempat, yaitu rasa kasih sayang dalam kepedulian satu sama lain dalam pasangan. Kemudian yang kelima, bisa saling menerima adanya perbedaan. Yang keenam, adanya atau kemampuan untuk mewujudkan komitmen saling percaya. Ini memang agak susah, tapi saya yakin bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, menciptakan ketahanan atau ketangguhan dalam memecahkan masalah keluarga. Yang kedelapan, saling menghargai, menghormati pendapat dan perasaan dari pasangan serta keluarga. Kemudian yang sembilan, itu termasuk hal yang sangat penting dan esensial, yaitu terbuka untuk keinginan dan kepuasan bersama dalam hubungan seks. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tantangan-tantangan dalam mewujudkan keharmonisan. Beberapa waktu ini dapat kita identifikasi adanya 2 faktor yang menyebabkan disharmonisasi keluarga. Yang pertama adalah faktor keuangan, tadi telah disebut oleh Pak Purwanto Kitung. Kemudian yang kedua itu adalah faktor perselingkuhan. Dua-duanya ini saling mempengaruhi
sehingga hal tersebut bisa menghambat adanya harmonisasi dan mengakibatkan disharmonisasi. Yang pertama, faktor keuangan. Apa itu faktor keuangan? Sebagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu telah mengetahui, uang adalah segala yang banyak menentukan aspek kehidupan. Uang untuk penghidupan keluarga jangka pendek atau jangka panjang. Sehingga kekurangan atau kedaruratan uang itu dianggap petaka bagi pasangan. Demikian juga adanya hutang atau tagihan. Pada saat kini, masa kini banyak sekali pengeluaran uang dan kartu kredit. Itu merupakan suatu potensi untuk menjadi masalah dalam suatu rumah tangga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perbedaan pandangan terhadap uang dapat menimbulkan ketegangan pasangan suami istri, sehingga alokasi pengeluaran secara prioritas itu kadang-kadang terabaikan. Seperti halnya dalam perselingkuhan di seksual, di keuangan pun bisa terjadi suatu perselingkuhan yang berupa kurang terbukanya antara pasangan suami istri tersebut dalam rekening bank yang dirahasiakan, atau utang yang dirahasiakan, atau pembelian aset yang tidak transparan atau tersembunyi. Begitu juga pengeluaran-pengeluaran besar yang tidak terduga, yang seharusnya dilaksanakan secara bijak, secara bersama-sama, tapi kenyataannya tersebut dilakukan secara tertutup karena untuk mengejar kepentingan pribadi yang sangat mempengaruhi kondisi atau ketahanan keluarga. Bapak-bapak dan ibu, namun demikian kami sarankan ada beberapa solusi untuk menyelesaikan faktor penyebab keuangan. Yang pertama yaitu mengatasi pengeluaran secara bijak. Tentukan secara bijak, artinya kalau perlu dicantumkan, ditulis sehingga semuanya bisa dimonitor. Kemudian yang kedua, bicarakan bersama pasangan untuk mengatasi pembiayaan keluarga. Kemudian yang ketiga, marilah berhemat. Dengan hemat itu akan merupakan suatu modal atau merupakan suatu potensi untuk pengembangan biaya berikutnya. Kemudian yang keempat, prioritaskan penggunaan uang, artinya hal-hal yang terpenting saja, dan mana itu hal yang menjadikan prioritas, itu secara terbuka dibicarakan bersama dengan pasangan. Kemudian yang kelima, yaitu biasakan menabung. Karena dengan menabung itu akan mendidik kita untuk selalu berhemat, untuk selalu memprediksi masalah-masalah yang akan datang, bagaimana tabungan tersebut akan dipergunakan. Kemudian tadi disebut faktor yang kedua adalah faktor selingkuh yang bisa mempengaruhi disharmonisasi keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selingkuh adalah suami yang memiliki wanita idaman lain, atau biasa disebut di kalangan itu adalah will. Atau sebaliknya, istri memiliki pria idaman lain, atau biasa disebut dengan will. Selingkuh diartikan sebagai hadirnya orang ketiga dalam pasangan suami istri tersebut. Orang ketiga otomatis adalah orang di luar pasangan, tapi akan mengganggu jalannya kebahagiaan di keluarga masing-masing. Selanjutnya, selingkuh itu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi sangat egois, sangat rahasia. Hal tersebut adalah suatu potensi untuk pecahnya suatu keluarga yang harusnya bisa dibina secara rukun dan damai. Selingkuh merupakan pengkhianatan cinta. Selingkuh akan menyakitkan hati bagi pasangannya, dan selingkuh adalah perbuatan yang tidak jujur sebagai penyelewengan terhadap pasangannya. Selingkuh wujud pelanggaran kesepakatan atas kesetiaan yang pernah diucapkan sebagai janji pada saat nikah di hadapan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh Bapak Ika Manila.
Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selingkuh itu terkait dengan aktivitas yang tidak jujur. Sekali lagi, aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangan. Motivasi selingkuh untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan tidak adil, artinya memuaskan diri sendiri dengan meremehkan pasangannya. Pelaku selingkuh berperilaku seperti tukang bohong yang banyak alasan. Jadi dia sangat pandai sekali, lihat sekali untuk memberikan alasan-alasan untuk menutupi kebohongannya. Selingkuh tergantung niat yang ingin mendapat kepuasan dari orang ketiga dan berlaku curang kepada pasangannya. Selingkuh menghancurkan masa depan bersama bukan saja dengan istri atau suami, tetapi juga dengan turunannya, anak-anak, mungkin generasi penerusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, namun demikian perselingkuhan itu bisa diatasi dengan niat yang kuat. Modalnya adalah niat yang kuat. Dengan niat yang kuat untuk mengakhiri perselingkuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi perselingkuhan kembali. Solusi dari faktor penyebab perselingkuhan tersebut kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, harus ada keterbukaan masalah seks. Bagaimana tadi di depan sudah saya kemukakan bahwa masalah seks ini termasuk masalah yang esensial. Kemudian yang kedua, saling perbaiki diri dengan menjauhi selingkuhannya. Kembali lagi pada niat awal untuk menyelesaikan perselingkuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, saling memaafkan dengan jujur. Keempat, kurangi kecurigaan atau pikiran buruk supaya tidak dendam dan sakit hati. Memang hal tersebut dibutuhkan beberapa kiat yang terutama yang berkaitan dengan niat di dalam batin untuk menyelesaikan suatu pembersihan. Kemudian yang kelima, berikanlah perhatian berupa kemesraan. Kita tidak perlu malu-malu mengulang kembali kemesraan seperti pada awal kita mengenal pada pasangan kita. Kemudian yang keenam, perlu nginap bersama di luar kota. Ini sangat penting dan biasanya sangat diremehkan oleh keluarga, walaupun keluarga tersebut keluarga harmonis, tapi kadang-kadang terlupakan untuk bisa menginap bersama di luar kota dan keluarga, dan buatlah acara tersendiri dengan kemesraan bersama istri atau pasangan suami. Kemudian yang ketujuh, buat suasana berbulan madu yang kedua, seperti tadi saya contohkan. Tidak perlu butuh biaya banyak, tapi bisa mengulang kembali masalah-masalah lampau untuk membangkitkan gairah kembali untuk hidup bersama. Yang kedelapan, mencari bantuan seorang ahli sebagai pihak ketiga apabila terjadi permasalahan sedini mungkin. Saya katakan sedini mungkin. Sebelum ada masalah timbul besar, maka selesaikanlah. Kemudian cara penyelesaiannya bagaimana, itu kembali lagi pada solusi-solusi yang pada awal harmonisasi tadi saya kemukakan, ada 9 hal. Kemudian yang terakhir, yaitu jangan mengungkit perselingkuhan masa lalu apabila pernah dilakukan. Itu suatu hal yang penting, karena itu adalah suatu penyakit, apabila penyakit tersebut kita ungkit akan kembali lagi seperti semula, artinya perselingkuhan akan terjadi. Kembali lagi bahwa yang terpenting adalah niat untuk melakukan harmonisasi, untuk menyelenggarakan keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin nanti dalam diskusi kita bisa berbicara secara detail. Kemudian kita akan memberikan saling tukar pikiran. Demikian, terima kasih waktu saya kembalikan kepada beliau, Ibu Moderator Mbak Noni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.